Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2D, program studi pendidikan guru sekolah dasar, dengan NIM 20000052010. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Baik, kita langsung masuk di tujuan. Nah, adapun tujuan dari praktikum ini atau kegiatan ini yaitu pertama menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana, mengukur identitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan, menghitung tarif intensitas bunyi. Baik, kita langsung saja di hasil kegiatan atau hasil pengamatan. Baik, dari hasil pengamatan pertama yaitu panjang talinya itu sebesar 10 cm atau sepanjang 10 cm, simpangannya itu 10, jumlah getaran 10. Nah, dengan waktu 7 second kita hasilkan periodenya itu sebesar 0,7, sedangkan frekuensinya di panjang tali 10 dengan simpangan 10 dan jumlah getaran 10 itu sebesar 1,4. Di tali sepanjang 15 cm itu dihasilkan periode pertama itu dihasilkan waktunya itu selama 7,97 dengan periode yang dihasilkan 0,8 dan frekuensi itu 1,3. Di tali sepanjang 20 cm itu dihasilkan yang pertama waktunya itu sebesar 9, periodenya 0,9 dan frekuensi 1,1. Baik, langsung saja di hasil pengamatan kegiatan kedua, yaitu jarak sumber bunyi. Jarak sumber bunyi 10 cm, taraf intensitas TI dalam debit atau dB itu 57,5, intensitas bunyi itu 10 pangkat min 4,25, 20 cm 56,4, 10 dengan intensitas bunyi 10 pangkat min 4,36, 30 cm yaitu taraf intensitas 54,9, intensitas bunyi 10 pangkat min 4,51, 40 cm itu taraf intensitas 52,8, intensitas bunyi 10 pangkat min 4,72, 50 cm taraf intensitas itu 50,0, intensitas bunyi 10 pangkat min 5. Baik, di sini berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah hasil dari kegiatan 1. Nah, bisa dilihat ya. Baik, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Jadi hubungan antara panjang tali dengan frekuensi dan periode adalah jika panjang tali semakin panjang, maka periode pun akan besar dan frekuensinya akan kecil. Dan kebalikannya, apabila semakin pendek tali, maka periode semakin kecil dan frekuensi akan semakin besar. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 1, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi dalam satu grafik. Bisa dilihat ya, ini adalah hasil dari pengamatan kegiatan 1. Hubungan antara sudut dan simpangan dengan periode dan frekuensi. Baik, berdasarkan grafik nomor 3, analisis hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Jadi, analisis hubungan antara sudut simpang dengan periode dan frekuensi adalah apabila sudut simpangan yang sama, maka dapat menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda tergantung dengan panjang tali. Bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Jadi ditanya itu ada frekuensi dan periode. Di sini jawab, bisa lihat ya, T sama dengan 2pi, L per G, 2pi, 0,9 meter per 10 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah T atau periode, yaitu sama dengan 2pi
0,09 second dengan T sama dengan 2pi 0,3 dan T sama dengan 0,6 pi second. Jadi periodenya adalah 0,6 pi second. Frekuensi F sama dengan 1 per T. Jadi 1 dibagi periode. F sama dengan 1 per 0,6 pi itu menghasilkan 1,66 pi per Hz. Jadi frekuensinya adalah 1,666 pi Hz. Nah, hasil pengamatan kegiatan kedua buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Jadi, bisa dilihat ya teman-teman, inilah hasil grafik dari kegiatan kedua. Langsung saja. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Jadi, semakin dekat jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyinya akan terdengar jelas atau besar. Dan begitu juga sebaliknya, semakin panjang jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyi yang terdengar akan semakin lemah ataupun berkurang. Dari kegiatan kedua dapat mengenalkan pada istilah noise atau kebisingan. Jadi jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noise atau bising. Jadi sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noise atau bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki sehingga dapat mengganggu kenyamanan, lingkungan dan hal lainnya maupun dapat membahayakan kesehatan. Kemudian tuliskan sumber bunyi apa saja yang ada di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Jadi, sumber bunyi di lingkungan sekitar saya itu yang termasuk bising adalah suara kendaraan yang melewati jalan di depan rumah sekitar 70-80 dB. Suara pabrik, gilingan kopi, intensitas bunyinya sekitar 80-90 dB. Suara tetangga memutar musik, memakai sound sekitar 80-100 dB. Bahaya kebisingan bagi manusia adalah gangguan fisiologi akan berpengaruh pada pendengaran yaitu dapat mengakibatkan ketulian. Nah, tuli sementara maupun tuli yang permanen. Pada kesehatan kebisingan dapat membuat hormon dan saraf tanggapan aktif sehingga menimbulkan tekanan darah dan denyut jantung serta meningkatkan risiko penyakit stroke maupun jantung, kemudian gangguan psikologi yang membuat sifat defensif maupun agresif pada seseorang, gangguan tidur yang dapat menimbulkan berkurangnya fungsi kognitif serta mengakibatkan hilangnya memori otak. Nah, bagian 10. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter kuadrat. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12 watt per m kuadrat, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Di sini, intensitas bunyi mesin jahit itu 2 kali 10 pangkat min 9 watt per m kuadrat. Intensitas bunyi ambang sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Ditanya itu adalah taraf intensitas bunyi mesin jahit atau TI. Nah, di sini bisa lihat ya, TI sama dengan 10 log 2 dikali 10 pangkat min 9 per 10 pangkat min 12. 10 log 2 dikali 10 pangkat min 3. 10 log 2 ditambah log 10 pangkat 3 sama dengan 10 log 2 ditambah 3. Nah, jadi dapat dihasilkan intensitas 15 mesin jahit itu 10 TI 0 sama dengan 10 log 15. Baiklah, dari hasil seluruh kegiatan itu dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan ini disimpulkan bahwa panjang pada tali mempengaruhi periode dan frekuensinya. Sehingga panjang tali maka periodenya semakin besar dan frekuensi yang semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian pada bunyi, panjang jaraklah yang menentukan intensitas bunyinya. Apabila semakin panjang jaraknya maka intensitas bunyinya yang akan terdengar semakin berkurang dan begitu juga sebaliknya.
Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.